Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Kamalul Iman Billah selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam serta rekan-rekan mahasiswa kelas A32 PJJ, PAI, UIN Siber Syekh Nurjati yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini saya Sania Putri Nabila dengan NIM 22811315997 ingin mempresentasikan materi sebagai tugas UAS mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan judul Inovasi Literasi Digital dan Numerasi Kontekstual pada lembaga tempat saya mengajar, yaitu MI Sirojul Atfal Ciganjur. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana kondisi lembaga tempat saya mengajar. Di lembaga saya mengajar itu, sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1962 kalau nggak salah ya. Memang sekolah kami ini, lembaga saya ini termasuk ke dalam sekolah untuk kalangan menengah hingga kalangan masyarakat ke bawah. Jadi memang kondisi di sekolah kami ini memang masih sangat keterbelakangan, terutama tentang teknologi digital. Maka dari itu saya di sini rencananya akan membuat inovasi tentang literasi digital dan numerasi kontekstual. Sebagai lembaga pendidikan yang melayani kalangan menengah ke bawah, justru kami dan saya terutama memiliki tantangan yang unik dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital yang semakin kesini semakin pesat, sambil tetap tidak meninggalkan atau tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Inovasi yang saya ingin jalankan mudah-mudahan menjadi kunci agar MI Sirojul Atfal, agar lembaga saya ini tidak hanya relevan tetapi juga mampu memberikan bekal bagi masa depan siswa kami. Berangkat dari kebutuhan tersebut, saya mengusulkan inovasi yang berfokus pada literasi digital dan numerasi kontekstual. Inovasi ini akan berupaya meningkatkan pengelolaan lembaga dengan membekali siswa dengan dua keterampilan dasar yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan atau belum diajarkan secara optimal, khususnya di lingkungan dengan keterbatasan teknologi. Inovasi yang akan saya implementasikan di MI Sirojul Atfal dirancang untuk yang pertama meningkatkan literasi digital siswa secara aman dan produktif. Yang pertama saya akan lakukan yaitu pengenalan dasar teknologi. Pengenalan dasar teknologi itu merupakan mengajarkan penggunaan dasar perangkat digital atau komputer atau ponsel sederhana yang mungkin dimiliki orang tua atau tersedia di lingkungan sekitar dengan fokus pada fungsi edukasi. Jadi kita memperkenalkan teknologi juga tetap berfokus untuk edukasi. Kita harus mempertegaskan kepada siswa bahwa di sini di sekolah ini diajarkan teknologi terutama komputer atau ponsel hanya untuk kebutuhan edukasi, tidak untuk yang lainnya. Yang kedua, mungkin saya akan melakukan navigasi informasi
Jadi saya dapat melatih siswa untuk mencari informasi edukatif secara daring. Misalkan mencari sesuatu yang ingin dicari melalui Google atau ensiklopedia, atau mencari video-video edukasi melalui YouTube gitu, atau yang berkaitan dengan video pembelajaran Islami, serta mengenali konten-konten yang positif dan negatif. Jadi di sini juga nanti saya akan memperkenalkan kepada siswa mana sih konten yang tetap boleh ditonton atau konten yang sebaiknya dihindari. Terus nanti juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak negatif dari kecanduan game online, atau misalkan situs-situs negatif gitu. Mungkin nanti saya akan menjelaskan secara detail kepada siswa-siswa. Yang ketiga yang saya akan lakukan yaitu etika dan keamanan dalam berinternet, ya. Menekankan pentingnya menjaga privasi, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas, serta etika berkomunikasi di ranah digital. Mungkin nanti di sini saya akan menjelaskan gimana caranya untuk menjaga privasi, atau tidak seharusnya nggak semua sesuatu itu, apalagi mengenai pribadi, itu harus kita tuangkan di dalam teknologi digital. Terus juga tidak boleh mempercayai informasi yang belum jelas gitu, tidak sembarangan membuka atau mengklik situs-situs gitu, serta etika-etika yang harus dilakukan dalam berkomunikasi digital. Yang selanjutnya, mendorong siswa membuat kreasi digital sederhana gitu. Sekarang itu sudah ada aplikasi yang bernama Canva. Canva itu platform atau aplikasi yang bisa kita gunakan free, untuk bisa kita gunakan untuk membuat desain, membuat gambar, membuat kolase atau konten-konten yang misalkan konten digital, konten Islami, itu kita bisa menggunakan aplikasi dasar gitu. Canva itu juga tidak sulit digunakan, jadi bagi siswa yang memang baru menggunakan teknologi digital, saya rasa tidak akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi rencana saya akan mengajarkan aplikasi tersebut ke dalam inovasi yang saya akan buat. Kalau tadi meningkatkan literasi digital, yang sekarang mengembangkan numerasi kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh misal matematika dalam kehidupan. Nanti di sini saya akan mengajarkan konsep numerik melalui masalah sehari-hari yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi siswa. Misalnya menghitung kembali belanjaan di warung, atau atau misalkan mengenalkan waktu sholat, misalkan pada saat sholat zuhur itu jam 11.35 misalkan seperti itu, atau jadwal kegiatan harian. Itu nanti yang akan saya ajarkan. Jadi yang pertama itu konsep numerik melalui masalah sehari-hari. Yang kedua yaitu numerasi proyek. Numerasi proyek yaitu mendorong proyek berbasis angka yang melibatkan data real. Misalnya menghitung jamaah pada sholat, atau misalkan pada saat di sekolah itu kita hitung data kehadiran siswanya, atau mengukur luas kelas, misalkan seperti itu. Jadi nanti saya akan lakukan inovasi, atau saya akan lakukan praktek kepada siswa untuk menghitung sesuatu yang memang sifatnya real, misalnya kayak gitu.
Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan berbasis data sederhana. Contohnya yaitu melatih siswa untuk menggunakan informasi numerik dalam membuat keputusan sederhana. Misalnya membandingkan harga barang. Nanti akan saya berikan siswa tugas, misalkan nanti siswa tersebut datang ke salah satu supermarket atau kita sebut aja misalkan Alfamart. Jadi nanti saya minta tolong atau saya suruh siswa tersebut untuk membandingkan harga barang gitu dengan jumlah ukuran yang sama, terus produk yang sama mungkin dengan merek yang berbeda. Nanti saya akan tugaskan siswa untuk membandingkan harga barang tersebut. Misalkan tugasnya mana barang yang dari harga itu lebih murah atau dilihat dari harganya lebih mahal, seperti itu. Atau bisa juga dengan memilih rute tercepat, misalkan pada saat mau berangkat ke sekolah gitu, ada beberapa akses jalan yang bisa dilewati dan siswa tersebut bisa memilih mana nih rute yang lebih cepat dari jalan A atau jalan B, seperti itu contohnya. Lalu setelah itu ada juga tentang integrasi dengan pendidikan agama Islam. Karena memang sekolah saya berbasis madrasah ibtidaiyah, maka tetap kita harus mengajarkan sesuatu yang berintegrasi dengan pendidikan agama Islam. Misalkan mengaitkan konsep numerik dengan ajaran Islam seperti perhitungan zakat atau waris gitu, atau misalkan jumlah rakaat sholat gitu. Misalkan kalau untuk ini kan saya di untuk kelas 3 dan 4 ya, jadi bisa kita kasih pertanyaan atau dikasih tugas, misalkan kita bisa hitung berapa sih jumlah rakaat setiap harinya gitu, misalkan seperti itu, dan lain-lain. Setelah itu bagaimana sih implementasinya? Ya, di sini mungkin implementasinya ada macam-macam, ada beberapa jenis gitu. Yang pertama, itu bisa dengan pemanfaatan sumber daya lokal dengan cara menggunakan perangkat yang ada gitu. Kalau tadi kan saya ingin mengenalkan tentang literasi digital ya, bisa menggunakan perangkat yang ada, misalkan di sekolah seperti komputer gitu kan. Di sekolah itu kebetulan memang walaupun sekolah kami termasuk sekolah yang agak menengah ke bawah gitu, tapi memang kami tetap mempunyai laboratorium komputer. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi bisa digunakan untuk belajar siswa gitu kan. Jadi nanti pada saat praktek siswa bisa melakukan kegiatan belajar komputer itu secara bergantian ya. Misalkan di sekolah saya itu ada kurang lebih sekitar 15 komputer. Jadi jika siswa itu ada 30, bisa dibagi ke dalam 2 sesi gitu. Ada lagi dengan kolaborasi, misalkan kita melibatkan orang tua murid atau alumni gitu yang pandai melakukan kemampuan digital untuk menjadi relawan pengajar atau pendamping gitu. Misalkan ada beberapa alumni yang memang sudah di bangku kuliah gitu, apalagi kuliahnya juga mengambil jurusan IT ya, kita bisa gitu menghubungi alumni tersebut untuk membantu saya gitu. Kebetulan memang saya sebelum kuliah di PJJ ini saya kuliah jurusan IT gitu. Jadi karena memang di sekolah saya juga hanya saya yang sebagai lulusan IT, dan memang guru-guru yang lain itu belum pandai melakukan teknologi digital ini, jadi saya bisa nanti menghubungi alumni yang memang atau teman saya yang memang bisa membantu saya dalam menjadi pengajar atau pendamping. Yang selanjutnya yaitu
kita bisa membuat modul pembelajaran yang sederhana, yang mudah mengerti, dan sifatnya interaktif. Jadi anak-anak juga anak-anak juga tertarik gitu untuk membaca modulnya, untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan kegiatan ini gitu. Jadi kita sebagai pengajar atau guru bisa membuat modul yang sederhana dan interaktif. Lalu setelah itu kita bisa menyiapkan pojok baca gitu, menyiapkan sudut khusus di madrasah dengan buku-buku atau flashcard digital atau alat peraga sederhana agar siswa tersebut nanti pada saat di kelas bisa eksplorasi secara mandiri tanpa harus mendapat instruksi dari guru atau menunggu guru tersebut memberikan tugas gitu. Jadi pada saat misalkan di kelas terdapat pojok baca, itu nanti misalkan pada saat istirahat siswa tersebut bisa melakukan eksplorasi secara mandiri. Yang terakhir mungkin inovasi implementasinya yaitu ada proyek di setiap akhir semester gitu. Jadi setiap akhir semester nanti saya akan memberikan proyek kecil yang menggabungkan dua aspek dari literasi dan numerasi. Jadi misalkan siswa tersebut rencana saya suruh membuat laporan gitu, misalkan laporan keuangan kelas gitu, laporan keuangan kelas dalam bentuk digital. Jadi nanti si siswa tersebut saya bagikan secara kelompok untuk memberi nanti saya akan kasih studi kasus atau kasih soal. Nanti siswa tersebut akan membuat laporan digital menggunakan komputer atau menggunakan laptop gitu untuk dipresentasikan gitu ke sekolah. Nah itu rencananya untuk proyek akhir tahunnya. Lalu dalam menjalankan inovasi ini tidak nutup kemungkinan pasti saya terutama akan menghadapi tantangan ya. Namun mungkin di dalam tantangan tersebut tetap ada solusinya. Yang saya perkirakan mungkin tantangan yang pertama yaitu sarana dan prasarana digitalnya. Siswa kami itu memang terdiri satu kelas itu sekitar 25-30 orang. Itu satu kelas, dan siswa kami itu satu kelas itu ada 2 rombongan belajar. Jadi komputer yang kami miliki itu hanya 15 unit gitu. Jadi mungkin hambatannya ada di kurangnya jumlah komputer ya gitu, karena walaupun bisa bergantian tapi tetap aja pada saat prakteknya gitu kami kadang suka menghadapi kesulitan karena jumlah komputernya masih terbilang belum cukup banyak. Selain komputer, tantangannya yaitu koneksi internet yang tidak stabil atau listrik yang kurang memadai gitu. Jadi memang tantangannya jika komputer dinyalakan semua, memang internetnya agak lambat. Lalu kadang beberapa kali saya pernah nyoba pada saat komputer dihidupkan semua itu listriknya tidak kuat seperti itu. Jadi mungkin nanti kedepannya akan dikasih solusi, misalkan boleh siswa yang mempunyai laptop di rumah gitu, selain agar tidak waktu bergantiannya tidak terlalu lama menunggu. Jadi siswa yang mempunyai laptop dari rumah mungkin bisa dibawa gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan komputer yang ada di sekolah. Lalu mungkin solusinya misalkan kita bisa menaikkan koneksi internet, misalkan
Di sekolah saya sekarang sekitar koneksinya sekitar 50 Mbps gitu ya. 50 Mbps sebenarnya sudah sangat cukup gitu kan, sudah sangat besar. Tetapi pada saat siswa memakai semua koneksi internet, memang langsung koneksi internetnya agak sedikit lama gitu. Makanya mungkin solusinya nanti kita akan menambah koneksi internet agar tetap stabil. Atau nanti misalkan kalau misalkan di ACC gitu oleh kepala gitu, saya akan meminta tambahan daya listrik seperti itu. Mungkin ada juga tantangannya selanjutnya, yaitu kan misalkan saya ini di sekolah ini termasuk hanya saya dan ada beberapa guru yang memang dikatakan bisa lah terhadap teknologi digital, tapi sebagian besar guru masih belum bisa gitu. Makanya kami agak kesulitan dan agak keteter untuk menjalankan inovasi ini, karena memang kurangnya tenaga pendidikan yang ahli dalam yang bisa tentang teknologi digital ini. Mungkin kedepannya nanti saya akan mengadakan workshop internal gitu, internal sederhana, untuk mengajarkan guru-guru agar bisa melakukan teknologi digital gitu. Misalkan dimulai dari dasar-dasar aja gitu, mulai dari dasar-dasar pengenalan teknologi hingga pengembangan modul numerasi konstekstual melalui teknologi digital. Atau misalkan saya bisa menunjuk 1 atau 2 guru yang melek teknologi untuk menjadi mentor bagi guru-guru lainnya. Kalau misalkan mengadakan workshop tidak mungkin, jadi saya bisa menunjuk teman-teman saya yang memang sudah bisa internet atau bisa tentang teknologi untuk membantu menjadi mentor-mentor guru bagi guru yang belum bisa gitu, agar menciptakan lingkungan belajar bersama gitu, agar semua guru bisa semua gitu, seperti itu. Terus tantangan yang ketiga biasanya dukungan orang tua gitu kan. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya literasi digital itu bisa jadi juga tantangan buat saya dalam menghadapi inovasi ini gitu kan. Solusinya saya bisa mengadakan pertemuan rutin misalkan dengan orang tua untuk menjelaskan manfaat inovasi ini. Terus saya bisa memberikan tips-tips sederhana atau bisa melakukan bilang kepada orang tua untuk melakukan pendampingan belajar di rumah. Jadi pada saat saya melakukan mengajarkan materi ini di sekolahan gitu, saya nanti pada saat anak tersebut di rumah, saya meminta orang tua untuk melakukan pendampingan belajar di rumah, agar anak tersebut tidak lupa dengan materi apa yang sudah diajarkan di sekolah. Lalu bisa juga dengan mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sederhana, misalkan membantu siswa mencari informasi dari ponsel, tapi harus dengan pengawasan mereka. Misalkan saya nanti memberi tugas gitu untuk mencari sesuatu yang memang diharuskan mencarinya menggunakan ponsel gitu. Saya akan memperbolehkan siswa mencari sesuatu dengan ponsel, tapi tetap dengan pengawasan orang tua gitu. Karena memang sekolah saya kan memang sekolah madrasah ibtidaiyah ya, yang memang masih golongan anak-anak gitu. Tetap harus, walaupun tetap kita boleh memberikan tugas dengan menggunakan handphone, tapi tetap dengan pengawasan orang tua. Tantangan yang keempat mungkin itu kurikulum yang sudah padat, jadi waktunya itu terbatas gitu. Jadi memang saya tidak bisa, karena memang inovasi yang saya buat gitu, saya harus pandai-pandai mengambil waktu gitu, untuk mengambil waktu yang tetap tidak mengganggu pembelajaran di sekolah gitu kan. Mengintegrasikan
materi literasi digital dan numerasi kontekstual ke dalam pelajaran yang sudah ada, itu misalnya menggunakan video edukasi. Nanti saya juga, jadi karena kurangnya waktu gitu, karena tidak adanya waktu yang banyak, jadi saya bisa mungkin nanti pada saat menjalankan inovasi ini saya bisa mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada gitu. Dengan contohnya misalkan pada saat pelajaran bahasa Indonesia, saya akan menggunakan video-video edukasi yang saya bikin atau yang saya cari di internet. Atau menghitung zakat dalam pelajaran fikih, kita bisa menghitung zakat. Atau misalkan dalam pelajaran IPS kita bisa menganalisis data sederhana. Ada lagi misalkan kegiatan ekstrakurikuler, misalkan menjadwalkan kegiatan tambahan di luar jam pelajaran. Misalnya nih, kita kan sekolah dari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtu itu kita menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya kita membuka klub numerasi atau klub digital mingguan gitu. Kalau misalkan pada saat jam pelajaran tidak memadai untuk melakukan inovasi ini. Durasinya tidak usah terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 1 jam aja. Yang penting kita kemas formatnya, format klub itu dengan menyenangkan agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan tentang inovasi yang ingin saya buat gitu dalam lembaga saya. Ini baru hanya sekedar bukan bayangan, ini hanya sekedar rancangan saya gitu. Mudah-mudahan rencana saya ini untuk membuat inovasi di lembaga saya akan diterima oleh guru-guru, oleh kepala sekolah gitu. Insya Allah pada tahun ajaran berikutnya, karena kebetulan memang sebentar lagi akan masuk ke ajaran baru, makanya saya sudah mengkonsep inovasi ini untuk nanti pada saat rapat kerja saya ajukan. Mudah-mudahan diterima oleh guru dan warga sekolah. Inovasi ini tuh bukan untuk menambah mata pelajaran baru. Saya membuat inovasi ini bukan untuk menambah mata pelajaran baru, tetapi untuk mengubah cara pandang dan pendekatan kita sebagai guru kepada siswa di MI Sirojul Atfal. Jadi dengan berbekal literasi digital dan numerasi ini, kita tidak hanya menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga insya Allah kita akan membentuk generasi yang cerdas, yang adaptif, dan berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Mohon doa dan dukungannya, semoga inovasi saya ini bisa diterima dan bisa berhasil saya lakukan gitu. Memang tidak mudah menjalankan inovasi yang memang masih agak awam terdengar gitu. Mudah-mudahan dengan melakukan inovasi ini akan menjadi sekolah saya terutama akan menjadi sekolah yang kedepannya bisa dilirik oleh orang-orang lain, oleh masyarakat sekitar, karena memang di sekolah kami ini, di daerah sekolah kami ini termasuk sekolah saya ini termasuk yang agak kalah dengan sekolah-sekolah swasta lain, karena memang di daerah sini sekolah swasta yang lebih lebih bagus itu banyak gitu. Jadi memang mungkin dengan cara ini saya bisa merubah gitu ya, membuat sekolah saya ini bisa menjadi lebih maju gitu. Mohon doa dan dukungannya dari semuanya. Mudah-mudahan inovasi ini diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membuat Bapak dosen
tertarik gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.